Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiatul Putri, NIM 17231083. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang termodinamika biologi pada mata kuliah dasar-dasar biofisika dengan dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri MPD. Daftar isi. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian termodinamika biologi. Yang kedua, hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, hukum 2 termodinamika. Dan yang keempat, aplikasi energi Gibbs. Kita masuk pada materi pertama, pengertian termodinamika biologi. Kata termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos dan dinamik, di mana termos berarti panas dan dinamik berarti perubahan. Sehingga termodinamika adalah ilmu yang mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha yang terjadi pada sistem dan lingkungan. Termodinamika biologi adalah studi kuantitatif tentang transduksi energi yang terjadi di dalam atau di antara organisme hidup, struktur, sel, serta sifat dan fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Selanjutnya, hukum termodinamika 1. Bunyi hukum termodinamika 1 adalah jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut, ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Dari bunyi hukum 1 termodinamika, maka rumus hukum 1 termodinamika dapat kita tuliskan Q sama dengan W ditambah delta U, atau delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem. Satuan Joule. Q adalah kalor yang diterima ataupun dilepas sistem. Satuan Joule. Dan W adalah usaha. Satuan Joule. Perjanjian hukum termodinamika 1. Rumus hukum 1 termodinamika dipakai dengan perjanjian 1. W bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Yang kedua, W bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Yang ketiga, Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan yang keempat, Q bernilai positif jika sistem menerima kalor. Siklus Carnot. Gambar di samping ialah gambar siklus mesin pemanas Carnot, di mana terdapat 4 proses dalam siklus Carnot. Yang pertama, pemuaian dengan cara isotermik, yaitu terjadi pada siklus A ke B. Yang kedua, pemuaian dengan cara adiabatik, yaitu terjadi pada siklus B ke C. Yang ketiga, pemampatan dengan cara isotermik terjadi pada siklus C ke D. Dan yang keempat, pemampatan dengan cara adiabatik terjadi pada siklus D ke A. Selanjutnya, hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 2 adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dapat kita lihat pada contoh. Pada gambar pertama itu ada secangkir kopi dan gula. Misalnya campuran kopi dengan gula kita aduk, kemudian keduanya akan menyatu.
Akan tetapi, seberapapun kita mengocoknya kembali, keduanya tidak akan memisah lagi. Yang kedua, yaitu pada gambar beruang kutub, di mana beruang kutub jika tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Selanjutnya, aplikasi energi Gibbs. Pengertian energi Gibbs. Energi bebas Gibbs atau entalpi bebas didefinisikan sebagai perbedaan antara entalpi atau H dengan energi yang tidak digunakan untuk kerja berupa entropi atau S pada temperatur absolut atau T. Sehingga dapat dirumuskan delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, di mana delta G merupakan perubahan energi bebas, delta H merupakan perubahan entalpi, T merupakan temperatur, delta S merupakan perubahan entropi. Contoh soal, perhatikan reaksi pembakaran metana berikut ini. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Jika diketahui harga perubahan entropinya adalah min 242,2 Joule per mol dan perubahan entalpinya min 890,4 kJ per mol, hitunglah harga perubahan energi bebas Gibbs standar pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah satuan perubahan entropi dari Joule ke kilojoule. Jika diketahui 1 kilojoule, maka sama dengan 1000 Joule. Sehingga delta S-nya sama dengan diketahui pada soal yaitu min 242,2 Joule per mol. Kita jadikan ke kilojoule, maka min 242,2 dibagi 1000, sehingga didapatkan hasil min 0,2422 kilojoule per mol. Kemudian dari soal diketahui suhu yaitu 25 derajat Celcius, maka kita ubah dulu 25 derajat Celcius ke Kelvin, sehingga 25 ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Sehingga setelah kita mendapatkan delta S dan K, maka kita masukkan ke dalam persamaan. Delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, di mana delta H adalah min 890,4 kJ per mol, dikurang T sama dengan 298 Kelvin dikali delta S yaitu min 0,2422 kJ per mol. Kita kalkulasikan sehingga mendapatkan hasil delta G atau perubahan energi bebas Gibbs-nya yaitu min 818,2244 kJ per mol. Untuk aplikasi energi Gibbs sendiri dapat kita amati pada proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam fotosintesis, energi disuplai oleh matahari. Energi cahaya diserap oleh sel-sel di daun tanaman dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimiawi disimpan dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk membentuk karbohidrat kompleks yang diperlukan untuk membangun massa tumbuhan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.